Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wairunisa. Saya dari kelas 4C reguler B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi 5 segmen pasar dan memilih pasar sasaran. Yang pertama, pengertian segmentasi pasar atau segmenting. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi homogen hingga relatif mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama. Yang kedua, dasar-dasar segmentasi pasar. Segmentasi pasar mencakup variabel-variabel utama untuk mensegmentasikan pasar konsumen, yaitu faktor geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Segmentasi geografis dilakukan dengan cara membagi pasar menjadi unit-unit geografis, misalnya negara, provinsi, kabupaten, kota, dan sebagainya. Segmentasi demografis dilakukan dengan memisahkan pasar ke dalam kelompok-kelompok yang didasarkan pada variabel demografis seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, dan pekerjaan. Yang selanjutnya, segmentasi psikografis dilakukan dengan membagi konsumen ke dalam kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, atau berbagai ciri kepribadian. Yang selanjutnya, segmentasi perilaku merupakan variabel utama dalam segmentasi pasar. Segmentasi perilaku dilakukan dengan membagi pasar menjadi beberapa kelompok menurut tingkat pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan terhadap produk. Yang selanjutnya, pemasaran massal, di mana penjual memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan secara massal sebuah produk kepada semua pembeli. Yang selanjutnya, pemasaran bervariasi produk, yaitu penjual memproduksi 2 atau lebih yang memperlihatkan ciri, gaya, kualitas, ukuran yang berbeda, dan sebagainya. Pemasaran sasaran, di mana penjual membedakan segmen pasar, memilih 1 atau lebih segmen-segmen ini dan mengembangkan barang produk serta pemasaran yang disesuaikan pada setiap segmen. Untuk yang ketiga, segmentasi penentuan sasaran dan penentuan posisi. Segmentasi pasar, strategi penentuan pasar sasaran, dan strategi penentuan posisi saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Segmentasi pasar adalah proses penentuan konsumen dalam sekelompok di pasar produk, sehingga para pembeli memiliki tanggapan yang hampir sama dengan strategi pemasaran dan penentuan posisi perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi segmen pasar. Selagi pasar akan disegmen, ditetapkan 1 atau lebih variabel dipilih untuk mengidentifikasikan segmen tersebut. Tujuan variabel segmentasi. Variabel dasar yang digunakan untuk membagi pasar ke dalam segmen-segmen, menggambarkan atau menguraikan segmen tersebut. Selanjutnya, karakteristik manusia dan organisasi pasar konsumen. Karakteristik manusia ada geografi dan demografi, psikografi atau gaya hidup dan kepribadian. Pasar organisasional, variabel mensegmentasikan pasar organisasional. Pasar organisasional terbagi menjadi ukuran pasar, tingkat perkembangan industri, tingkat sistem tambah seperti produsen, distributor, atau pengecer. Nah, yang terakhir, yang kelima, penetapan pasar sasaran atau targeting. Definisi targeting menurut Keegan dan Grant adalah proses pengevaluasian segmentasi memfokuskan strategi pemasaran pada suatu negara, provinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Mengevaluasi segmen-segmen pasar. Ukuran pertumbuhan segmen biasanya merupakan karakteristik yang diinginkan karena perusahaan umumnya menghendaki pertumbuhan penjualan dan laba.
Yang selanjutnya, daya tarik struktural segmen. Suatu segmen mempunyai karakteristik ukuran dan pertumbuhan yang dikehendaki, tetapi tidak menarik dari sudut pandang kemampuannya. Yang selanjutnya, ancaman adanya persaingan yang insentif dalam segmen. Yang selanjutnya, ancaman pendatang baru. Suatu segmen tidak menarik jika adanya kemungkinan menarik persaingan baru yang akan membawa masuk kapasitas baru, sumber daya yang cukup besar, dan memburu pangsa pasar. Yang selanjutnya, ancaman produk substitusi. Suatu segmen tidak menarik jika terdapat untuk produk baik secara aktual maupun potensial. Nah, untuk yang selanjutnya, ancaman meningkatkan kekuatan tawar-menawar pembeli. Suatu segmen tidak menarik jika pihak pembeli memiliki kekuatan tawar-menawar yang kuat atau semakin meningkat. Yang selanjutnya, ancaman meningkatkan kekuatan tawar-menawar pemasok. Suatu segmen tidak menarik jika pemasok perusahaan mampu menaikkan harga atau mengurangi jumlah dan mutu barang atau jasa yang dipesan. Tujuan dan sumber daya perusahaan. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan tujuan dan sumber dayanya sendiri dalam suatu segmen. Menyeleksi segmen pasar. Perusahaan dapat menggunakan salah satu dari strategi seleksi memilih seperti salah satunya pemasaran serba sama, pemasaran serba aneka, pemasaran terpusat, konsentrasi pada segmen tunggal, spesialisasi selektif, spesialisasi produk, spesialisasi pasar, dan terakhir meliputi pasar secara penuh. Selanjutnya, menentukan pasar sasaran. Dapat dicapai besarnya suatu kelompok konsumen akan pantas disebut segmen apabila kelompok tersebut cukup besar atau cukup menguntungkan. Nah, yang selanjutnya, dapat dilaksanakan ini merupakan ukuran seberapa jauh program-program efektif dapat disusun untuk menarik suatu segmen. Nah, itu penjelasan dari segmentasi mengidentifikasikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.